Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini saya Aufa Syafiah Ramadhani, nomor absen 6 dari kelas 9A akan menjelaskan tentang materi peluang. Apa sih maksud dari peluang dalam matematika? Sederhananya, peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Misalnya, kelas 9A memiliki 34 siswa. Dari jumlah tersebut akan dipilih 10 orang sebagai panitia pentas seni. Dan ternyata kamu terpilih di antara 10 orang itu. Di dalam teori peluang terdapat 4 hal yang penting untuk kamu ingat, yaitu percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Yang pertama, peluang percobaan. Artinya kegiatan atau tindakan yang bertujuan untuk memperoleh hasil tertentu. Misalnya seperti pelemparan uang koin, pelemparan dadu, pengambilan kartu, dan lain-lain. Yang kedua, ada ruang sampel peluang. Nah, hasil dari percobaan yang tadi disebut sampel ruang. Jadi, ruang sampel adalah kumpulan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Kalau ditulis, rumus himpunan ruang sampel adalah S sama dengan sisi angka dan sisi gambar. Ketiga, titik sampel peluang. Setiap anggota sampel ruang disebut titik sampel, atau gampangnya, anggota dari asosiasinya. Oh iya, kalau di soal biasanya ditanya jumlah titik sampel. Cara menghitung jumlah titik sampel ada rumusnya, yaitu NS sama dengan 2. Contoh, kita akan menentukan sampel titik dari percobaan pelemparan 2 uang koin sekaligus. Rumus titik sampel dengan diagram pohon. Untuk caranya, kalian bisa lihat pada gambar tersebut ya. Selanjutnya, ada rumus titik sampel dengan tabel. Jadi, S sama dengan AA, AG, GA, dan GG. Kalau ditanya berapa banyak titik sampelnya, kita bisa pakai rumus yang sebelumnya. NS sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Aturan pencacahan. Untuk menentukan sampel titik dengan aturan pencacahan, kita bisa menggunakan rumus-rumus dari aturan permutasi dan aturan kombinasi. Masih nggak ngerti perbedaan dari aturan permutasi dan kombinasi? Jadi, aturan permutasi itu lebih memperhatikan urutan atau susunan, sedangkan kombinasi diambil secara acak atau tanpa memperhatikan urutan. Yang keempat, jenis kejadian peluang. Maksud dari kejadian di materi peluang ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya dituliskan dengan huruf kapital, seperti A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Nah, kalian tuh udah tahu belum? Ada 2 jenis kemungkinan kejadian dalam matematika, yaitu kejadian tunggal dan kejadian majemuk. Kejadian tunggal hanya terdiri dari 1 kejadian, sedangkan kejadian majemuk memiliki 2 atau lebih kejadian secara bersamaan. Biasanya di kalimatnya ada kata dan sebagai irisan kejadian. Nah, di sini aku ada contoh soal nih. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu bermata 6, di mana A sama dengan kejadian muncul mata dadu kurang dari 3. Maka himpunan kejadiannya adalah, kita masuk ke materi penyelesaian ya. Dari soal di atas diketahui hanya melempar dadu 1. Kita bisa menyimpulkan bahwa soal ini adalah kejadian tunggal. Berarti S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena kejadian yang muncul mata dadu kurang dari 3, maka A sama dengan 1 dan 2. Kalian udah ngerti belum? Kalau belum, kalian bisa coba latihan soal yang lain ya. Sekarang kita masuk ke rumus peluang teoritis dan peluang empiris. Apa sih perbedaan dari kedua tersebut? Jadi, peluang teoritis adalah perbandingan antara
banyaknya kejadian dengan banyaknya kemungkinan atau titik sampel. Sedangkan peluang empiris adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang telah terjadi dengan banyaknya percobaan yang sudah dilakukan. Biar kamu bisa lebih memahami, mari kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama, rumus peluang teoritis. Jadi, kisaran nilai peluang itu dari 0 sampai 1. Kalau hasil hitungan kamu 0, berarti kejadiannya sangat mustahil. Dan kalau hasilnya 1, biasanya menunjukkan kejadian tertentu. Tapi kalau hasil kamu lebih dari 1, berarti hitungannya ada yang salah tuh. Coba kerjakan dengan lebih teliti ya teman-teman. Yang kedua, ada rumus peluang empiris. Supaya kamu lebih mudah untuk membedakan peluang empiris, intinya nih, kalau dalam soal sudah ada data hasil percobaan yang lain atau kejadian sebelumnya, maka itu adalah peluang empiris. Untuk rumusnya, kalian bisa lihat gambar di samping ya. Nah, di sini aku ada contoh soal yang bisa kalian kerjakan untuk latihan. Sekian video pembelajaran dari saya, Aufa Syafiah Ramadhani. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.